city at one point, Lee. Wow. Squat, don't bend. Kembali lagi bersama Movie. Kali ini Ngademin akan merangkum sebuah film yang menceritakan seorang bocah yang tergila-gila dengan seni bela diri. Tapi karena sebuah tragedi di masa lalu, kini dia pun dilarang oleh ibunya untuk berkecimpung di kesenian tersebut. Bagaimana kisahnya? Langsung saja, inilah dia. Cerita berlatar di Okinawa, Jepang tahun 1986. Diceritakan bagaimana awal mula karate aliran Miyagi tercipta. Dahulu kala ada seorang guru karate yang bernama Sensei Shimpo. Nah, beliau ini tak sengaja tertidur di tepi pantai Okinawa. Tanpa disadari, dia terseret ombak hingga ke Tiongkok. Selama di Tiongkok, Sensei Shimpo belajar kungfu, dan setelah dia kembali ke Okinawa, dia mengajarkan aliran karate Miyagi, yaitu campuran karate dan kungfu. Come to Okinawa. Miyagi Karate was born. Shimpo Sensei. First Miyagi took him in, taught him all. Kita beralih ke Beijing, Tiongkok. Film ini menampilkan Jackie Chan yang berperan sebagai Shifu Han, seorang guru kungfu. Dan ini adalah Lee, salah satu murid kesayangannya Han. Tak lama kemudian datanglah emak-emak yang tak lain adalah ibunya Lee. Dia datang jauh-jauh hanya untuk mengabari Han kalau Lee sebentar lagi akan pergi ke New York karena ibunya mendapat pekerjaan di sana. 一份新工作，纽约第一家医院，到小雷对你多重要，但我一定不会让他 violence in return. You of all people should know. 这是练，又不是打。 Would you like to move to New York? No, Mom, our life's here. Singkat cerita, sampailah Lee dan emaknya di kota New York. Lee yang tampak tak senang dengan situasinya sekarang itu pun pergi keluar untuk mengusir kegabutannya. Dia pun mampir di warung pizza dekat rumahnya, dan di sana dia berkenalan dengan anak pemilik warung itu yang bernama Mia. You guys have, like a stuffed crust? We don't have stuffed crust. We have plain pepperoni sausage. Can I get a name for the order? Yeah, Lee Fong. Yeah, pepperoni. Let's do pepperoni. Pepperoni it is. Anything else? Keesokan harinya setelah pulang sekolah, mereka tak sengaja kembali bertemu, dan Lee meminta Mia untuk memperkenalkan kota New York. Dengan motor butut, Mia membawa Lee berkeliling kota New York. Namun kesenangan mereka terhenti ketika motor yang dikendarai Mia mogok. Dengan terpaksa, Mia dan Lee pulang naik kereta. Tak lama kemudian datanglah pemuda yang menghampiri mereka berdua. Yaps, dia adalah Connor yang merupakan mantan dari Mia ini. Connor yang cemburu dengan kedekatan mereka berdua itu pun langsung memberi buah tangan kepada Lee. You know Kung Fu? Don't start. Don't start what? This has been really fun, but we're gonna go. Heads up! Can't step to guys like him. He practices karate like 24/7. He wins the Melihat mata Lee yang kosong itu, emaknya pun marah besar. Meskipun Lee sangat menyukai seni bela diri, tapi emaknya selalu menyuruh Lee untuk menjauh dari dunia tersebut. Alhasil, Lee pun dipaksa menekuni dunia akademik agar diterima di universitas favorit. Your mom thinks you're gonna get into NYU with these calc skills. Person, a tutor for the SATs. Namun minat Lee terhadap bela diri memang sudah mendarah daging. Dia teringat di mana dulu kakaknya melatihnya sebuah jurus yang dinamai tendangan naga. 起步得要快，空中的核心最重要。
Keesokan harinya, Lee saat pulang dari sekolah kembali diganggu oleh Connor. Lee pun kali ini tak terima dan mengajaknya berkelahi. Dengan sombongnya Connor melawan Lee itu tanpa menggunakan tangannya. Lee yang sudah terbawa emosi itu mencoba menggunakan jurus tendangan naga dan di perjalanan pulang, Lee tak sengaja melihat sebuah brosur Borok 5 di mana itu adalah turnamen karate jalanan. Di brosur tersebut terpampang jelas wajah Connor yang merupakan juara bertahan di turnamen tersebut. Me in the 5 boroughs where no one can save your ass. Singkat cerita, di sebuah malam, Lee yang sedang gabut tak sengaja melihat ayah Mia yang bernama Victor ini dikeroyok oleh preman. Nah, Lee tanpa pikir panjang langsung melawan orang-orang itu. Victor! I told you, kid. Victor, look out! Nyawa Victor yang terselamatkan itu pun kagum dengan aksi Lee. Di sini Victor menceritakan kalau dia sebenarnya petinju paling ditakuti di kota itu. Tapi setelah Mia lahir, dia memutuskan berhenti dan meminjam uang kepada orang-orang tadi untuk membuka warung pizzanya. I get to see mine every day. Mia happened. Best thing to ever happen. City at one point, Lee. Wow. Victor yang mendengar kabar kalau sebentar lagi ada turnamen tinju dan hadiahnya bisa untuk melunasi hutang-hutangnya, langsung saja dia meminta bantuan Lee untuk melatihnya. He's gonna set me up with a prize fight with a purse big enough I could pay my dad. Victor, I can't Lee, help. I ain't got a shot to win. Awalnya Lee menolak, tapi setelah dia menelpon si Fuhan, Lee pun disarankan untuk membantu Victor memenangkan laga tersebut. 会助人利己的事情都是好事啊。交了个新朋友，他是 Lee langsung melatih beberapa trik agar membuat Victor kembali lincah seperti waktu muda. Pagi, siang, malam, mereka pun terus berlatih bahkan dimanapun tempatnya itu. squat, don't bend. Room to swing. You're gonna have to learn to deliver power. Lower! Wrong side. Around! Just focus on snapping the wrist. Tapi di saat selesai latihan, Lee menceritakan alasan ibunya melarangnya menekuni seni bela diri. Setahun lalu, kakaknya memenangkan turnamen kungfu, namun lawannya tak terima dan mengeroyok kakaknya Lee itu hingga mampus. We were outnumbered. I froze. You're gonna have to let yourself off the hook, Lee. Kini tibalah di malam turnamen tersebut, Victor dengan penuh semangat yakin akan mengalahkan lawannya itu. Pertandingan pun berlangsung sangat seru dan didominasi oleh Victor. Tak ingin Victor memenangkan laga itu, bos turnamen tersebut pun menyuruh lawan Victor untuk menyerang menggunakan siku, di mana itu merupakan gerakan ilegal dalam dunia tinju. Let him back you up! Use the one-inch punch, Victor! Do that! Victor pun tergeletak tak sadarkan diri, di mana lagi-lagi Lee hanya terpaku seperti apa yang terjadi pada kejadian kakaknya dulu. Lee, what are you doing? Come on! Setelah kejadian itu, Lee pun merasa sangat bersalah dan membenci hal-hal yang berbau bela diri.
hingga di suatu malam dia dikagetkan dengan kedatangan si Fuhan yang secara tiba-tiba. Kebetulan sekali kedatangan si Fuhan di New York dapat memotivasi Lee untuk kembali berlatih. Terlebih lagi si Fuhan tahu 10 hari lagi turnamen Five Borough akan segera diadakan dan hadiahnya dapat membantu melunasi hutangnya Victor. You will fight. I'm gonna what? Problem. It's my problem. We will find a way to. Si Fuhan langsung pergi mendatangi kenalannya. Nah, ini dia Sensei Daniel, orang yang ada di awal film tadi. Dia adalah murid kesayangannya dari Miyagi dan tentu orang terakhir yang menguasai karate Miyagi itu sendiri. Look at you two. Wow. To learn Miyagi Karate. Di sisi lain, Lee harus mencari tempat latihan yang kini kebetulan sekali Alan mau meminjamkan atap rumahnya untuk Lee. Atap rumah yang sebenarnya dibuat sebagai kebun ini pun diubah menjadi arena pertarungan. Focus. Get low. Asian Kung Fu proverb. Make do with what you have. Check it out. More fling. Setiap hari, Lee dan si Fuhan berlatih di sana hingga tiba di suatu hari mereka dikagetkan dengan kedatangan Sensei Daniel. Sensei Daniel langsung mengajari beberapa gerakan karate yang mana sebenarnya Lee hanya menguasai kungfu, sedangkan turnamen Five Borough hanya untuk pertandingan karate. Turnamen Five Borough resmi dimulai. Pertarungan turnamen ini cukup simpel. Para petarung harus mengumpulkan 8 poin atau membuat KO lawannya, di mana tiap pukulan ke badan akan dihitung 1 poin, sedangkan pukulan terkena kepala akan dihitung 2 poin. Selama babak penyisian, Lee mampu mengalahkan musuhnya dengan mudah. Tapi ketika di babak semifinal, saat Lee memenangkan laga tersebut, hampir saja dia dikeroyok dari pihak musuh. Untung saja dia dikawal 2 guru bela diri yang hebat itu. Hold up, kid. Look out. You want some? Sementara di sisi Connor, sebagai juara bertahan turnamen itu pun tak menemukan kendala sama sekali dengan mengalahkan lawannya dengan mudah. Making short work of the Lions, man. Winner! Winner! Next, easy way for Connor. Jadi, di final yang akan digelar minggu depan akan mempertemukan Lee dan Connor untuk merebutkan gelar juara, juga hadiah sebesar $50.000. Down in the sky, where one fighter will win 50,000. Lee benar-benar berlatih keras untuk melawan Connor. Dia berusaha menyempurnakan jurus tendangan naga milik kakaknya itu. Melihat jurusnya itu dapat digagalkan Connor saat di sekolahan lalu, Sensei Daniel pun memberikan tips. Yaps, beliau menyarankan Lee untuk melakukan jurusnya agak rendah agar Connor tidak dapat menangkisnya. Countered it just like that. He saw it coming, knocked me down when I landed. Great. Now get under the kick. Ow! Hey. Under the kick. Hari yang dinanti-nanti akhirnya datang juga. Sebelum pertandingan dimulai, Lee didatangi oleh ibunya. Bukan untuk melarangnya, kali ini ibunya mensupport penuh untuk kemenangan Lee. Now go kick his ass. Laga pun dimulai. Connor tampaknya terlalu kuat bagi Lee, di mana Connor memperoleh skor 4, sedangkan Lee masih kosong. Spinning hook kick rounds him with a one-arm body slam. Perlahan Lee mulai bangkit dan mampu memberikan pukulan kepada Connor yang memaksa skor menjadi imbang. Pertandingan pun kembali berimbang dan saling membalas pukulan hingga sebuah tendangan mengarah ke kepalanya Lee dan membuatnya tersungkur tak berdaya. Wasit langsung menghitung Lee yang sedang tergeletak itu, tapi untung saja belum sampai hitungan 10, Lee mampu kembali bangkit.
Pertandingan kembali dilanjutkan dengan kedudukan yang masih imbang 7-7. Lee langsung menggunakan jurus tendangan naga dan Charlie! di akhir film memperlihatkan Lee akhirnya memenangkan turnamen itu sebagai juara baru. Semua orang pun ikut merayakannya. Saatnya kita bilang tamat.